Kita terus melanjutkan pembahasan mengenai etika Kristen di dalam kaitannya dengan era postmodernisme dan juga Kristen progresif atau teologi liberal model baru pada zaman ini, saudara. Di mana isu-isu seperti isu yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu isu perceraian, itu bagi teologi bagi Kristen progresif itu sesuatu yang bisa disesuaikan, ya. Jadi di Belanda saya katakan minggu lalu ada pembicaraan itu mengenai masalah perceraian. Itu sekarang itu perceraian bisa terjadi karena banyak sebab termasuk KDRT dan lain sebagainya. Jadi sangat menggampangkan perceraian, saudara. Inilah era kita zaman ini. Dan juga saudara, selain perceraian yang kita bahas hari ini adalah eutanasia. Nanti saya akan menjelaskan eutanasia itu apa. Dan eutanasia ini, saudara, juga adalah isu yang berkembang di kekristenan khususnya di Eropa. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya. Tapi kalau di Eropa dan di dunia barat pada umum, ini menjadi isu yang sudah sangat umum. Dan eutanasia dalam bentuk tertentu sudah diizinkan oleh pemerintah. Nanti kita akan mengutip juga apa yang ditulis di dalam website pemerintah Belanda, ya. Jadi eutanasia itu, saudara, adalah mengakhiri hidup, ya, membunuh seseorang karena dia sudah tidak tahan dengan penyakitnya atau penderitaannya. Karena sudah sangat menderita, orang itu berkata, bunuhlah saya, Pak Dokter. Saya tidak tahan lagi. Suntik saya mati. Nah, ketika dokter menyuntik mati, itu namanya eutanasia. Membunuh untuk mengakhiri penderitaan. Nah, di Belanda itu diberlakukan, saudara, tetapi tentu ada kondisinya. Kalau itu dipaksa-paksakan, ya dokternya bisa diperkarakan itu, ya. Tapi kalau pasiennya sendiri yang meminta, silakan bunuh saya, Pak Dokter. Saya sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan saya. Obat-obatan pun yang saya pakai juga sama sekali tidak ada efeknya, tidak berguna sama sekali. Lalu dokter mulai meneliti. Dia meneliti semua, dan kalau sudah memenuhi syarat, maka pasien yang sudah tidak tahan dan penderitaannya ini disuntik mati, dan dia mati. Saya pikir di Indonesia ada terjadi seperti itu. Ya, tapi itu tentu melanggar hukum dan itu pasti dipraktekkan diam-diam itu. Dan ini kalau sampai ada anak yang membuat orang tuanya seperti itu, ini anak durhaka luar biasa. Dan saya percaya kalau dia adalah orang Kristen, dia bukan Kristen. Pasti Kristen palsu. Karena itu pembunuhan, saudara. Sama juga dengan aborsi, kan ilegal di negara kita. Tapi saudara tahu berapa banyak yang abortus, yang mengaborsi bayinya? Ya, mungkin karena hamil di luar nikah, mungkin karena tidak menginginkan bayi itu, atau mungkin setelah diperiksa dokter, diteliti di dalamnya itu ternyata cacat bayinya. Ya, kakinya tidak ada atau mungkin tangannya tidak ada. Lalu orang tuanya tidak menginginkan, lalu meminta diaborsi. Ya, ini kejahatan-kejahatan, saudara. Dan di Amerika itu orang-orang dari Partai Demokrat yang liberal itu pro aborsi itu, karena mereka menganggap bayi dalam kandungan itu bagian dari tubuh si ibu. Jadi si ibu berhak untuk memperlakukan apa saja untuk tubuhnya. Seperti orang kalau tato, siapa yang melarang kamu tato? Mau tindik, siapa yang melarang kamu tindik? Ya sama juga, bayi itu adalah bagian dari tubuh ibunya. Dia mau gugurkan terserah dia. Ini kejahatan, saudara. Minggu depan kita bahas tentang aborsi, ya. Dan di era kita sekarang, di mana Kristen progresif itu berkembang, di era postmodernisme, saudara, isu-isu semacam ini sangat gampang mereka terima. Sangat gampang mereka sesuaikan. Dan kita orang-orang Kristen yang setia kepada Alkitab mesti berani lawan itu. Mesti berani berkata tidak, ya. Nah, sebelumnya saya akan mengutip sekarang dari website pemerintah Belanda, saudara. Ini ditulis di dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskan artinya dalam bahasa Indonesia nanti, ya. Ya, ini di dalam website pemerintah Belanda, ya, government.nl, ya. NL itu Netherlands, ya, Netherlands. Ya, ini ada bukan artikel sih, ini ada tulisan, ya. Is euthanasia allowed? Ya, allowed itu diizinkan begitu, ya.
Euthanasia it is the termination of life by a physician at the patient's request. The aim is to end unbearable suffering with no prospect of improvement. Physician-assisted suicide also falls under this definition. Only under certain conditions is euthanasia not considered an offense. Ya, ini begini maksudnya ini. Jadi euthanasia itu adalah menghentikan hidup, ya, termination of life, ya, menghentikan hidup oleh physician, oleh dokter, ya, kepada pasien atas permintaan pasien, ya, patient's request, ya, pasien, ya, permintaan pasien. Nah, tujuannya adalah untuk mengakhiri satu penderitaan yang memang tidak bisa ditanggung lagi oleh pasien itu, dan juga pengobatannya sudah nggak mempan gitu. Jadi lebih baik bunuh aja begitu, ya. Nah, dokter yang melakukan itu, saudara, dia harus cocok dengan itu, ya. Artinya pasien ini betul-betul tidak tahan lagi dan dia minta. Dan memang obat tidak mempan lagi. Ya. Kalau ini atas kemauan dokter atau kemauan orang lain, itu tidak boleh. Itu dokter itu bisa diperkarakan. Ya, paham ya? Only under certain conditions is euthanasia not considered an offense. Ya. Jadi hanya di dalam kondisi semacam itu tadi, maka euthanasia itu tidak dianggap sebagai pembunuhan. Tapi biar bagaimanapun ini pembunuhan, saudara. Walaupun diatur ketat, ya, harus begini, harus begitu, atas permintaan pasien. Lalu kemudian orang yang sakit itu sudah tidak tahan dengan penyakitnya, lalu juga obat-obatan tidak mempan lagi. Lalu kemudian dokter meneliti, setelah semua persyaratan sesuai, maka pasien disuntik mati. Tetap saja itu pembunuhan, saudara, ya. Nah, ini apa yang tertulis di dalam website pemerintahan Belanda, ya. Nanti saudara bisa juga cari-cari di Google, ya. Kondisinya ada ini, saudara. Syarat-syarat maksudnya kenapa seseorang harus dieuthanasia atau dibunuh. Nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Nah, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab juga mengenai euthanasia, ya, atau sejenis euthanasia. Ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan tadi, ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, itu ada seorang yang namanya ikan diri di antara saudaranya, dikumpulin semua saudaranya, dibunuh habis. Dibunuh habis, lalu dia angkat dirinya jadi pemimpin. Nah, itulah kisahnya, ya. Lalu kemudian si Yefta ini Abimelek ini memimpin, tapi salah satu saudaranya itu lolos, lalu mengutuk. Dan persis yang terjadi pada Abimelek ini, mati persis seperti kutukan daripada saudara-saudaranya. Dan orang-orang kota yang mengangkat bersekongkol dan Abimelek membunuh saudaranya yang lain juga, semua habis. Jadi mereka saling perang, Abimelek serang penduduk kota serang Abimelek. Habis mereka semua. Dan Abimelek ini dikatakan ketika dia mau memanjat menara, seorang wanita menjatuhkan batu dari atas, kena batok kepalanya pecah, tapi dia belum mati. Nah, ini yang kita bahas, ya. Dia belum mati. Lalu kemudian dia minta bujangnya untuk membunuh dia. Karena bagi orang Israel itu sangat memalukan kalau mati di tangan wanita. Ya, maka ketika Sisera, panglima dari Yabin, ya, itu zaman Deborah dan Barak itu dibunuh oleh Yael. Yael itu perempuan, saudara, istri Heber. Itu kejadian yang sangat mempermalukan Yabin dan juga Sisera itu, ya, dibunuh oleh seorang perempuan, ya. Jadi dibunuh wanita itu sangat-sangat memalukan. Nah, maka Abimelek ini kemudian berkata, daripada orang nanti bilang Abimelek dibunuh oleh wanita, maka ambil pedangmu, bunuh saya, begitu, ya. Ya, saya membaca lagi, saudara, ya, di ayat yang ke-57, ya. Ayat 57. Bukan, saudara. Di ayat yang ke-53 dan 54, ya.
Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Jadi bujangnya taat perintah Abimelek, menikam dia dan membunuh mati. Nah, walaupun ini bukan alasannya penderitaan, tapi alasannya karena rasa malu, ini juga namanya eutanasia. Dia kan belum mati. Batok kepalanya pecah, tapi dia belum mati. Sementara menderita sekarat, dia pikir, wah, daripada saya dipermalukan karena dibunuh wanita, mending saya dibunuh oleh bujang saya yang laki-laki begitu. Dan ini lebih terhormat. Nah, ini sejenis eutanasia, saudara. Ada satu kasus lagi, saudara, yang kita baca sekarang di dalam 1 Samuel, ya. 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atas. Jadi saudara, ceritanya ini Saul dan Yonatan kalah dari orang-orang Filistin, dan Saul keadaannya sudah terluka, sudah boleh dibilang sudah mau mati begitu ya. Lalu kemudian di tengah sekaratnya itu, dia kemudian minta itu pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Kenapa, saudara? Ya alasannya sama dengan Abimelek tadi. Kalau yang tadi malu dibunuh perempuan, ini nanti malu kalau jatuh ke tangan musuh. Maka musuhnya akan membunuh dan mempermain-mainkan. Ini sangat mempermalukan. Lebih baik kamu yang bunuh saya. Tetapi bujangnya itu, pembawa senjatanya itu sungkan, segan sekali. Tidak mau dia membunuh. Nah beda ya. Kalau bujangnya Abimelek tadi langsung bunuh ya. Tapi kalau pembawa senjata Saul ini tidak mau. Nah akhirnya Saul sendiri yang bunuh diri. Dia pasang pedangnya lalu dia jatuhkan diri ke pedang. Tetapi saudara ternyata belum mati juga. Ya, kalau kita membaca di sini, coba saya baca ulang ya. Ayat 4 aja ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama. Ternyata pembawa senjatanya juga mati bersama-sama. Ksatria sekali ya pembawa pedang. Tuhan saya sudah mati, saya juga mau mati begitu ya. Tapi biar bagaimanapun ini namanya bunuh diri ya. Nah dikatakan di sini, perhatikan baik-baik, ketika pembawa senjatanya melihat Saul sudah mati. Menurut penglihatan dia Saul sudah mati, tapi sebetulnya Saul belum mati. Tahu dari mana? Nanti dari 2 Samuel kita tahu. Walaupun Saul menjatuhkan diri di atas pedang dan dia tertikam, tapi belum mati dia. Menurut pembawa senjatanya sudah mati. Maka pembawa senjatanya juga ikut bunuh diri. Tapi dia belum mati. Mari kita membuka di 2 Samuel sekarang. 2 Samuel ya. Mungkin kita akan membaca dari ayat yang mungkin ayat yang pertama dulu ya, tapi nanti saya akan melanggar ya, akan melangkaui ayat-ayat selanjutnya ya. 2 Samuel 1 ayat 1. Setelah Saul mati ya, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul, ya seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Ayat 3, bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Ayat 4, bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya,
rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Ayat 5. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Jadi bukan orang Israel dia ini ya, yang ikut tentara Saul tadi. Seorang Amalek ya. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Dan selanjutnya ya, kita tidak akan membaca terus ya. Jadi saudara, orang Amalek yang jadi tentara Saul ini tadi, melihat Saul itu tadi yang nyangkut di tombaknya ketika dia menjatuhkan diri, belum mati ternyata. Dan Saul sekarat, dan dia meminta orang Amalek itu untuk membunuh dia, karena dia sudah tidak tahan. Ya, ini eutanasia, dan orang Amalek itu membunuh dia, maka Saul mati. Nah, Daud ini sangat pintar ya, kalau interogasi itu pintar sekali. Ini kabar gembira kan sebetulnya, bahwa Saul dan Yonatan itu kan sudah mati kan, terutama kalau Yonatan kan teman Daud ya, anak Saul. Tapi kalau Saul kan musuh Daud yang mau membunuh, Daud kan itu Saul. Ya, dipikirnya orang Amalek ini, Daud pasti senang sekali karena musuh besarnya itu Saul yang ingin membunuh dia sudah mati. Ternyata Daud bukan orang seperti itu. Seorang yang berjiwa sangat besar, seorang yang tetap menghormati orang lain, yang sudah menjadi raja lebih dahulu daripada dia, dan dia sendiri pun segan untuk membunuh Saul. Nah, orang Amalek ini dikira akan dapat hadiah dari Daud. Kalau Anda baca selanjutnya, orang Amalek itu dibunuh karena dia sudah mengangkat tangannya membunuh Saul, raja yang pernah diurapi itu Tuhan. Nah, orang Amalek ini melakukan eutanasia, saudara, atas permintaan Saul, karena Saul sudah tidak tahan, sudah sekarat mau mati. Nah, saudara-saudara, Daud di sini, saudara, ketika bertanya, kenapa kau tahu Saul dan Yonatan sudah mati? Sebetulnya dia memancing untuk tahu persis kenapa mereka mati, penyebabnya mati, siapa yang bunuh, pedang siapa yang membunuh. Ternyata ketahuan dari pancingan-pancingan Daud ketika dia menginterogasi orang Amalek itu, orang Amalek itu yang membunuh. Bagi Daud di sini, eutanasia terhadap Saul adalah kejahatan. Itu sebabnya orang Amalek ini harus membayar dengan nyawanya sendiri, dia dibunuh. Daud di sini bersikap sebagai orang yang beriman. Ya, membunuh karena seseorang menderita itu salah. Tapi ada aspek teologis yang lebih penting lagi yang Daud perjuangkan di sini adalah membunuh seseorang yang pernah diurapi oleh Tuhan, itu adalah kejahatan. Nah, ini yang sering dipakai oleh orang-orang karismatik ya, sehingga pendeta yang salah pun tidak usah dikritik. Jangan mengkritik orang yang diurapi Tuhan. Wah, pendeta sangat enak ya, dia buat apapun tidak usah dikritik ya. Wah, saya enak sekali loh ya. Saya buat apapun tidak boleh kritik loh ya. Istri tidak boleh kritik loh ya. Kenapa? Ini orang diurapi Tuhan. Saudara-saudara tidak boleh kritik saya loh. Saya orang yang diurapi Tuhan. Wah, ini jahat saudara. Tapi Daud bukan itu. Tapi dia sangat menghormati otoritas Tuhan, di mana Tuhan pernah mengurapi Saul menjadi raja. Daud takut akan Tuhan, maka Daud sendiri tidak pernah mengangkat tangannya walaupun dapat sekitar 2 kali kesempatan untuk bunuh Saul. Kalau saudara membaca kitab Samuel, 1 Samuel, saudara menemukan di sana 2 kali kesempatan Daud
mendapat kesempatan. Maksudnya 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk bunuh Saul, tapi dia tidak bunuh Saul. Ini kejahatan. Ya. Di samping memang pembunuhan atas nama mengakhiri penderitaan itu adalah kejahatan. Maka orang Amalek ini dipersalahkan, saudara. Ya. Jadi itulah apa yang dicatat Alkitab mengenai eutanasia, dan kalau saudara memperhatikan, tidak ada satupun bagian Alkitab yang berbicara menganjurkan atau mendukung atau memerintahkan eutanasia oleh karena alasan orang ini sudah terlalu menderita, obat-obatan tidak mampu lagi, daripada dia terus menderita, mari kita bunuh. Dan itu haruslah atas permintaan daripada si penderita ini, orang yang menderita. Tidak ada itu dorongan atau anjuran atau perintah dari Alkitab, saudara. Maka apapun yang namanya eutanasia itu adalah pembunuhan. Lalu pertanyaan kita, siapa berhak mengambil nyawa? Yang berhak mengambil nyawa hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Nanti saudara mungkin pikir sekarang, kalau itu hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa, bagaimana dengan pemerintah yang membunuh bandar narkoba, menembak mati bandar narkoba? Bagaimana dengan peperangan? Nah, mungkin saudara pikir itu, kita akan bahas semua nanti. Ya, pemerintah menembak mati bandar narkoba, penjahat kelas kakap, bagaimana? Etika Kristen bagaimana menjawab itu? Orang mati dalam peperangan itu kan membunuh. Bagaimana itu? Sedangkan firman Tuhan yang kita baca setiap minggu berkata, jangan membunuh. Nah, kita akan bahas semua dalam seri ini, saudara ya. Ya, jadi saudara, yang berhak mengambil nyawa itu hanya Tuhan. Dan tentu waktu Tuhan mengambil nyawa, ya, Tuhan mempunyai agen atau sarana. Bisa penyakit, membunuh orang atas kehendak Tuhan, izin Tuhan, maka itu terjadi. Bisa kecelakaan di jalan raya. Bisa juga tangan pemerintah yang punya kuasa pedang keadilan, menegakkan keadilan kepada kriminal kelas kakap. Bisa juga dalam peperangan. Ya. Tuhanlah yang berhak mengambil nyawa. Jikalau semua agen-agen yang dipakai itu adalah agen-agen yang sah, maka manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun atas kematian itu. Misalnya penyakit. Kita tidak bisa marah-marah. Makanya sama orang sakit itu jangan marah-marah, saudara. Ada orang suka marah-marah sama orang sakit ya. Ya namanya orang sakit ya sakit, saudara. Ya, dipaksa-paksa, dimarah-marahi begitu. Seolah-olah penyebab sakit itu adalah atau seolah-olah dia bisa mengatur sendiri ya, kapan sakit, kapan tidak sakit begitu. Tidak, saudara. Ya. Sakit penyakit memang sarana alamiah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengambil nyawa manusia. Kalau Tuhan berkehendak, orang mati karena sakit penyakit. Kalau Tuhan tidak berkehendak, sakit seperti apapun, toh akhirnya sembuh. Saudara lihat orang kanker seganas apapun, tapi bisa sembuh. Karena Tuhan mau menyembuhkan dia, entah lewat obat-obatan atau Tuhan secara supranatural menyembuhkan orang itu. Ya, jadi saudara, adalah hak Tuhan mengambil nyawa seseorang. Tentu dengan menggunakan sarana-sarana alamiah. Ya, tetapi ada sarana-sarana tidak alamiah, itu masuk dalam dekrit Allah, tetapi orang berdosa yang menggunakan sarana-sarana tidak alamiah untuk menghilangkan nyawa orang, mereka harus bertanggung jawab atas penghakiman Tuhan nanti. Nah, salah satunya yang tidak alamiah ini adalah eutanasia. Salah satunya yang tidak alamiah, engkau membunuh saudaramu tanpa sebab. Memang itu terjadi dalam dekrit Allah yang kekal, tapi dosanya Anda yang menanggung karena Anda yang membenci saudaramu lalu membunuh dia. Saudara yang membenci seseorang, lalu saudara menyuntik mati atau memberi racun kepada seseorang sehingga dia mati. Atau ada yang lebih halus, saudara. Ada orang yang memang dalam hal membenci itu dia sudah
kelas kakap ya, dianggap itu sebagai seni. Jadi mempermain-mainkan perasaan orang, mempermain-mainkan hati orang, mempermain-mainkan emosi orang, sampai orang itu kurus kering ya, sampai wajahnya pucat, terus hatinya disakiti. 1-2 tahun kemudian dia mati karena sakit hati. Penyebabnya ada, itu temannya atau suaminya atau istrinya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya begitu. Siapa penyebab yang menyebabkan dia sakit hati dan mati dalam sakit hati? Dia adalah pembunuh. Ini sarana-sarana tidak alamiah dan orang yang membunuh bertanggung jawab, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, di dalam Ayub 1 ayat 21, dikatakan di sana, katanya, ini kata Ayub ya, mungkin saya baca dari ayat ke-20 ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Siapa memberi hidup? Tuhan. Siapa mengambil hidup kita? Tuhan. Dulu ada pendeta YouTuber itu namanya Yusuf Manubulu, saudara. Ditanya oleh orang Islam, siapa mengambil nyawa Yesus? Setan, katanya. Ini jawaban pendeta yang tidak belajar. Ya, ini kalau Yusuf Manubulu dengar YouTube saya, ini bagus dia belajar. Ya, itu banyak live streaming, tampilkan apa namanya murtadin ya. Banyak kesaksian-kesaksian yang palsu-palsu, yang tidak alkitabiah di dalamnya. Ditanya orang Islam, siapa siapa ambil nyawa Yesus? Nyawa kemanusiaan Yesus maksudnya ya. Kalau kealahan Yesus itu nggak bisa dibunuh, itu kekal selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Setan, katanya. Loh, kenapa bisa setan? Karena Allah tidak mungkin membunuh. Jadi dianggap membunuh semua itu jahat. Ini orang tidak mengerti kedaulatan Allah, tidak mengerti kekuasaan Allah, hikmat Allah, bijaksana Allah, tidak mengerti apa-apa. Tidak pernah belajar doktrin Allah. Kok bisa-bisanya setan yang mengambil nyawa Yesus? Berkuasa sekali setan. Kalau saudara membaca teliti Alkitab, kalau saya tanya ini, siapa mengambil nyawa Yesus? Siapa? Siapa mengambil nyawa Yesus? Tidak ada yang paham, saudara. Ya, agak sulit ya. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri lalu mati. Di dalam Injil itu, Injil Lukas, kalimat yang mengatakan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Injil Lukas. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata apa? Aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Aku memberikannya dengan sukarela dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Dan inilah sesuatu yang sangat logis, karena dia adalah sang logos yang di dalam kemanusiaannya tergantung di atas kayu salib, saudara. Sebetulnya kalau membaca Alkitab sangat gampang menjawab pertanyaan orang Islam itu. Tapi dia bingung karena dikacaukan oleh teologi yang kacau, saudara. Di mana setan dilihat sangat berkuasa sekali. Saudara, kalau teologinya kacau, setan itu sangat besar, saudara. Sehingga saudara disetir oleh setan terus-menerus. Dikit-dikit setan, saudara, dikit-dikit setan. Datang ibadah, ngantuk. Minggu depan datang, ngantuk lagi. Wah, ini pasti ada roh ngantuk ini. Diusir ini, ditangking ini roh ngantuknya. Anda sendiri yang begadang malam-malam, lalu kemudian ngantuk, setan yang dipersalahkan, lalu roh ngantuk dipersalahkan. Ini kacau sekali, teologi kacau. Jadi dalam karismatik ini setan besar sekali. Maka mereka banyak bicara setan, saudara. Banyak thinking setan. Tapi thinking setan ya dalam konteks tertentu itu kebodohan, saudara. Ya dalam konteks tertentu itu benar. Kalau setan ganggu kita frontal ya thinking, usir. Ngapain takut? Usir ya. Tapi kalau setan itu diam-diam saja engkau thinking itu kebodohan sekali. Ya.
kamu usir setan di sini, betul ya? Dia pergi masuk kamar. Kamu masuk kamar, dia ada di situ. Kamu usir lagi, dia pergi ke dapur. Kamu ke dapur, jadi kerjaanmu hanya usir setan. Yang tidak berhenti-berhenti, saudara. Lagi pula setan itu kan banyak, jumlahnya banyak, miliaran jumlahnya. Malaikat yang jatuh itu sepertiga daripada jumlah seluruh malaikat. Malaikat yang jatuh yang dipimpin oleh iblis. Miliaran jumlahnya itu. Miliaran jumlahnya. Berarti dia bisa menghuni apa saja. Dia ada di sini, ada di mana-mana. Tapi di sini dia tidak boleh macam-macam. Karena pemberitaan firman yang suci itu sedang berjalan. Sudah paham ya? Jadi pekerjaan sia-sia dan kebodohan itu, usir setan, pergi ke pohon besar, pohon beringin, usir setan. Dia keluar dari pohon beringin, dia pergi ke rumahmu nanti, dia tinggal di rumahmu. Kamu usir lagi di rumahmu. Jadi pekerjaan tiap hari hanya thanking setan, usir setan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia dan adalah kebodohan luar biasa. Ya. Jadi saudara, yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan sendiri. Karena Yesus adalah pribadi Logos Allah. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dia adalah Allah pribadi kedua Tritunggal. Maka dia punya kuasa, serahkan nyawa dan punya kuasa untuk bangkit kembali. Saudara paham ya? Jadi siapa yang mengambil nyawa kita? Tuhan. Kenapa Yesus bisa menyerahkan nyawanya? Karena dia adalah Tuhan. Dalam kealahannya. Paham? Ya, jadi saudara, bukan setan yang mencabut nyawa manusia. Dari Ayub di sini sangat clear sekali. Mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang memberi, kecuali dosa. Anda dapat duit, itu Tuhan. Anda dapat pemeliharaan, itu Tuhan. Kesehatan Tuhan. Nyawa saudara Tuhan yang kasih. Yang mengambil nyawa Tuhan juga. Semuanya Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil kembali. Di sini kedaulatan Tuhan Allah betul-betul ditinggikan dan ditegakkan, saudara. Nah, karena nyawa itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Maka ketika terjadi pembunuhan yang tidak alamiah, seperti eutanasia tadi, itu adalah kejahatan, itu adalah dosa. Ya. Kita lihat satu ayat lagi saudara, sebelum saya akan menjelaskan problem eutanasia saudara lebih lanjut. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, mungkin saya baca dari ayat 6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kembali ke tanah. Daging kita, tubuh kita ini dari debu tanah kembali ke tanah. Sedangkan roh kita atau jiwa kita dari Tuhan ketika kita mati kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, berarti yang berhak mengambil itu hanya Tuhan. Dia yang mengaruniakan kepada kita kehidupan itu, nyawa hidup. Dia juga yang mengambilnya kembali. Maka satu manusia pun tidak boleh mengambil nyawa dirinya atau nyawa sesamanya. Dan setan juga tidak berhak mengambil nyawa orang. Kalau setan membunuh orang, maka dia akan bertanggung jawab nanti. Karena itu bukan hak dia. Jikalau engkau membunuh sesamamu, termasuk eutanasia, maka saudara akan bertanggung jawab nanti. Karena bukan kita yang mengambil nyawa, tapi Tuhanlah yang mengambil nyawa. Jadi sangat clear ya, dua bagian Alkitab ini. Nah, saudara, berbicara eutanasia, saudara, kita dapat berbicara ada eutanasia yang aktif dan ada yang pasif. Nah, yang pasif ini di dalam kekristenan diizinkan. Nanti saya akan menjelaskan. Ya, yang aktif itu sebagaimana saya sudah jelaskan tadi ya. Artinya pasien atau penderita sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan dan obat-obatan dirasa tidak bermanfaat apapun lagi. Lalu dia bicara kepada dokter, saya mau mati saja. Dokter kemudian meneliti, semua itu benar, dia sudah tidak tahan, dan akhirnya dia disuntik mati. Itu namanya eutanasia aktif. Ini yang orang Kristen lawan, orang Kristen tolak. Ini pembunuhan.
Tapi ada sejenis eutanasia, saudara, yaitu eutanasia pasif. Nah, eutanasia pasif ini adalah sebetulnya menghentikan pengobatan yang apa istilahnya itu extraordinary ya. Extraordinary itu yang sangat mahal ya, yang sebetulnya di luar jangkauan begitu. Tetapi kalau kita menghentikan itu bisa mengakibatkan kematian. Tapi mau dilanjutkan, tidak punya uang, terlalu mahal. Saudara paham ya? Orang yang pernah sakit pasti paham betapa mahalnya itu pengobatan ya. Contoh pasang ring jantung itu mahal sekali ya. Baguslah kalau ditanggung itu BPJS atau asuransi atau penjamin ya. Tapi kalau tidak, saudara harus membayar ratusan juta loh. Pasang satu ring itu ratusan juta, saudara. Pasang 2 ring berapa? Nah, kalau orang kaya bolak-balik pasang ring. Kalau saya sendiri, daripada bolak-balik pasang ring, mending saya olahraga, saya makan sehat. Ya, mental harus bagus ya. Wah, sehat ya. Tapi kalau orang kaya, dia pikir, wah makan enak, nanti pasang ring lagi. Tapi kalau sudah kebanyakan ring, ya jantungnya keberatan, bahaya loh. Ya, betul loh. Ya. Jadi saudara, ada fasilitas kedokteran tertentu yang harganya bisa miliaran. Obat-obatan tertentu yang bagi orang biasa tidak mungkin. Bahkan orang kaya pun kewalahan untuk membayar. Kalau uang sudah habis bagaimana? Tanah sudah dijual. Rumah sudah dijual. Semua aset sudah dijual. Tidak ada lagi. Bahkan sebetulnya ya tidak perlu jual semua aset ya. Kalau jual semua aset, kamu tidur di mana, tinggal di mana. Kalau sudah tidak punya tanah, kamu garap apa nanti? Paham ya? Jadi memang mau jual aset pun harus lihat-lihat kan? Paham ya? Saya sakit. Anak saya punya rumah. Lalu anak saya pikir, saya jual rumah Pak ya untuk pengobatan Papa. Lalu kamu tinggal di mana? Untuk sementara saya tidur di pinggir jalan dulu, tidak apa-apa. Ya tidak perlulah begitu kan? Kan tidak perlu begitu ya? Ya sudah, kalau kita tidak mampu ya sudah, lepaskan itu fasilitas kedokteran yang sangat mahal. Kita bersandar pada Tuhan saja. Nah, ini namanya eutanasia pasif. Melepaskan sesuatu fasilitas yang extraordinary tadi. Karena kita sudah tidak sanggup, tidak mampu, terlalu mahal. Nah, kalau itu dilepas, lalu kita mati, ini bukan pembunuhan ini. Ini namanya eutanasia pasif. Tetapi apa yang tidak boleh ditahan? Yang tidak boleh ditahan itu adalah makanan dan minuman yang sehat tetap harus dimakan. Kalau Anda karena menderita terlalu sakit, tidak usah makanlah biar saya cepat mati. Itu eutanasia juga. Ya, tetap harus makan, sakit pun harus makan. Udara segar, jangan sampai orang sakit dikurung di gudang yang tidak ada jendela yang tertutup semua ya. Wah, lalu ditambah lagi mungkin menantunya ini sudah mertuaku ini jahat ini. Di asap-asapin itu ya, di dalam kamarnya itu sehingga dia sesak nafas begitu. Ini eutanasia, saudara. Nah, walaupun alat-alat kedokteran, obat-obat mahal sekali itu sudah tidak dikerjakan, sudah tidak dipakai lagi karena terlalu mahal. Makanan, minuman, udara segar, semuanya harus tetap diberikan sampai pasien ini mati pada waktunya. Saudara paham ya? Itu namanya eutanasia pasif dan orang Kristen setuju ini. Ini no problem. Ya, tapi ada juga saudara, orang Kristen tertentu terlalu cepat mengklaim eutanasia pasif. Dia masih punya duit, masih bisa biayai. Wah, sudahlah, daripada buang-buang uang untuk yang hidup saja. Ini kadang-kadang ada anak-anak yang saya pikir itu sangat kurang ajar ya. Anak-anak yang sangat-sangat mata duitan. Bahkan mereka mungkin pikir, papa mamaku cepat mati, asetnya saya ambil begitu kan. Rebutan warisan saudara. Ini adalah anak-anak durhaka, kurang ajar. Beberapa hari lalu kami sekeluarga menonton film Malin Kundang, itu film lama ya, film lawas. Ya, semua nonton ya saudara. Anak durhaka, Malin Kundang. Ya, katanya dikutuk mamanya jadi batu. Ini dongeng ya. Tapi pelajaran moral dari situ adalah saudara, jangan durhaka kepada orang tuamu. Ya.
Banyak anak durhaka loh sekarang. Saya tidak berani menjamin, ya, ini di Indonesia ya, bahwa semua anak itu merawat orang tuanya dengan benar. Saya khawatir mungkin banyak yang melakukan eutanasi aktif itu secara diam-diam. Kalau ketahuan kan itu ilegal di sini kan. Ya, sama seperti aborsi kan, aborsi diam-diam kan orang-orang. Kalau ketangkap polisi kan bisa masuk penjara. Ya, jadi saudara, ini bentuk kedurhakaan yang besar sekali. Ya. Suntik saja Pak Dokter, mama saya atau papa saya sudah capek rawat Pak Dokter, suntik mati. Ini kejahatan. Anak seperti ini tidak akan beruntung seumur hidupnya. Hanya pertobatan sejati di dalam Kristus yang menyebabkan dia boleh kembali kepada Tuhan, saudara. Ya tentu anugerah Tuhan ya. Kalau Tuhan membuang dia, tidak ada anugerah Tuhan bagi dia, ya dia terbuang selama-lamanya, saudara. Tidak peduli dia sudah dibaptis, tidak peduli dia adalah orang Kristen sejak kecil, suaranya bagus, nyanyi di gereja, tapi memperlakukan orang tua, apalagi eutanasi aktif terhadap orang tua, ini adalah kejahatan yang sangat-sangat besar. Kalau bisa korban uang, tapi bukan korban maksudnya jual semua aset, lalu saudara tidur di pinggir jalan, bukan itu. Ya. Kalau memang betul-betul tidak mampu lagi, baru kita berserah. Kita pakai eutanasia pasif, artinya menghentikan pengobatan yang sangat mahal. Mungkin berakibat kematian. Apa boleh buat? Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi sangat clear penjelasan saya, saudara, walaupun dalam waktu yang tidak lama, saya pikir sudah sangat komprehensif mengenai eutanasia ini. Dan sekarang sebagai bagian terakhir, saudara, aplikasinya bagi kita itu adalah mari kita menghargai nyawa. Hargai nyawa kita sendiri, hargai nyawa orang lain. Ini penting sekali. Nyawa itu sangat-sangat berharga. Bahkan kematian, saudara, kematian loh ya. Kematian itu di mana nyawa kita pergi dari tubuh kita. Alkitab bilang apa? Kematian itu berharga. Kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya. Nyawa itu berharga, saudara. Bahkan nyawa orang-orang durhaka yang akan dimurkai Tuhan tetap ada harganya. Itu sebab Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan tidak pernah berkata kasihilah sesamamu orang percaya, kasihilah sesamamu orang Israel, kasihilah sesamamu orang Kristen. Tidak. Tapi kasihilah sesamamu manusia. Semua manusia. Kenapa? Karena jiwa, nyawa, hidup manusia. Saya bukan hanya tekankan jiwa ya, tapi tubuh dan jiwa, kemanusiaan seutuhnya. Itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat tinggi nilainya. Lalu apa yang kita lakukan, saudara? Di sini letak signifikansinya memperhatikan kesehatan. Bagaimana kita hidup sehat, makan sehat, mengatur hidup dengan baik, dengan tertib, menjauhi segala hal yang menimbulkan sakit penyakit, yang menimbulkan kecelakaan. Berusaha sedemikian rupa untuk menghindari semua itu, karena jiwa kita, apalagi jiwa yang sudah ditebus, dilahirkan kembali, sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan membunuh seseorang dengan alasan menghentikan penderitaan saja itu salah dan berdosa. Ya. Apalagi kita sendiri menggunakan cara-cara hidup yang tidak teratur, yang tidak karu-karuan, lalu kemudian berakibat kepada sakit penyakit, berakibat kepada membahayakan tubuh kita sendiri, saudara. Ada banyak hal yang menyebabkan kita cepat mati. Dan justru hal-hal yang menyebabkan cepat mati itu yang sering disukai orang-orang. Yang sering dirasa memuaskan orang-orang, saudara. Makan secara tidak wajar. Kebut-kebutan di jalan raya menyebabkan dia merasa jantan, merasa enak, merasa bagus. Ya. Hidup bermalas-malasan, tidur-tiduran. Saudara, resiko jantung itu, saudara, jantung koroner itu, saudara, sangat besar bagi orang-orang yang
kerja, apalagi kerjaan kantoran ya kan, kantoran kan di laptop, duduk berjam-jam, tidak gerak-gerak. Nah, pulang kerja kantor, sampai di rumah, snack, katakanlah gorengan, pisang goreng, kacang goreng, macam-macam. Minum teh atau kopi, nonton TV atau YouTube atau HP, dan sambil tidur di sofa bermalas-malasan. Gaya hidup seperti itu akan merusak jantung sangat cepat. Tapi gaya hidup yang aktif, suka gerak, suka naik tangga, suka gerak tubuh ya. Kalau istri saya suka gerak ya, sangat rajin mencuci pakaian, angkat-angkat, naik ke atas, jemur. Wah, jantungnya sehat pasti. Ya. Nah, kalau saya ya tentulah saya rajin berolahraga terus, apalagi jantung sudah kena. Ya. Nah, gaya hidup yang seperti itu kan normal ya, tapi merusak. Apalagi yang memang sengaja merusak, merokok. Banyak orang termasuk orang reformasi mengatakan rokok itu bukan dosa. Ini reform yang, maaf ya, ini agak kasar ya, ini reform yang goblok sekali. Jelas rokok merusak kesehatan. Paru-paru rusak, saudara. Membunuh diri itu, saudara. Saudara baca rokok. Rokok menyebabkan apa? Penyakit jantung, apalagi tekanan darah tinggi, stroke, gangguan janin, kanker, macam-macam, saudara. Itu membunuh diri, saudara. Minum mabuk. Wah, minumnya bukan minum murni lagi, saudara. Saya juga dulu waktu muda minum ya, tapi bukan peminum ya. Kadang-kadang minum kalau ada yang nantang-nantang ya. Ya pernah ditantang itu sama teman Chinese saya waktu saya di Pandaan itu ya. Kami minum ya. Siapa yang tumbang lebih dahulu? Ternyata dia tumbang lebih dahulu. Begitu dia habis muntah, saya pegang-pegang kepalanya. Saya masuk kamar, saya langsung muntah juga. Dia datang, kamu muntah juga ya katanya. Sama-sama muntah, saudara. Ya, itu kayak kebiasaan hidup yang membunuh diri itu. Apalagi sekarang minum itu dioplos, saudara, dicampur-campur. Banyak orang mati kan? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat merugikan, bahkan membunuh diri yang kita harus hentikan, saudara. Sebagai seorang Kristen. Jadi jangankan eutanasia, saudara, hidup kita saja mesti harus diatur. Nah, ini aplikasi praktisnya di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita pulang dari tempat ini, kita bukan saja semangat melayani Tuhan ya, perhatikan baik-baik ya, ini reform. Ya, kalau evangelical picik, oh yang penting jiwa diselamatkan, jiwa. Tapi tubuh dia tidak perhatikan, bahaya sekali. Kalau karismatik, kaya, jam tangan mahal, tubuh gemuk sehat, tubuh saja. Jadi dua ekstrim yang salah ini. Evangelical picik sama karismatik ekstrim, teologi kemakmuran. Yang satu hanya nyawa, jiwa, yang satu hanya tubuh. Tapi reform tidak. Pulang dari tempat ini melayani Tuhan dengan semangat, bukan hanya itu, tapi juga merawat tubuh dengan semangat, merawat jiwa kita dengan semangat, merawat tubuh, makan yang sehat, olahraga, hidup tertib, jangan begadang malam-malam, buang semua kebiasaan yang tidak sehat, dan kita merawat jiwa kita dengan baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Ini cara kita menghargai hidup yang Tuhan beri, di mana juga Tuhan punya hak untuk ambil kembali. Biarlah kita pulang dengan semangat ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah membahas tentang eutanasia pada khotbah kali ini. Biarlah Engkau pimpin juga kami minggu depan untuk membahas tentang aborsi, di mana semua hal-hal etis ini sangat mudah diadopsi, disesuaikan oleh teologi liberal pada masa lalu dan Kristen progresif pada masa ini di era postmodernisme. Dan biarlah kami sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan, kami melawan semua hal-hal moral yang salah. Kami menolak itu sebagai kejahatan, sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Biarlah kami setia kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja satu-satunya, setia kepada Alkitab. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.